Perangkatnya aman, kunci pribadinya aman, yang bocor adalah siapa pemiliknya, dan dalam sejumlah kasus di mana orang-orang itu tinggal. Trezor, yang memproduksi dompet fisik untuk menyimpan kripto secara luring, menyatakan sebuah pembobolan di salah satu mitra logistiknya membuka data pribadi hampir 14.000 pelanggan. Perusahaan menyebut mitra itu adalah penyedia jasa pengiriman Shipmonk. Sebagian catatan yang bocor memuat alamat pengiriman. Trezor menegaskan secara spesifik apa saja yang tidak terdampak, perangkat, kunci pribadi, dan cadangan tetap utuh, dan perusahaan menyatakan kebocoran itu tidak langsung menempatkan dana dalam risiko. Bahayanya terletak pada apa yang bisa dilakukan seseorang dengan daftar berisi nama, alamat, dan kepastian bahwa setiap orang di dalamnya memiliki dompet fisik. Kombinasi itu nyaris ideal untuk penipuan phishing, dan itulah sebabnya perusahaan memperingatkan pelanggannya secara langsung alih-alih menanganinya diam-diam. Siapapun yang ada di daftar itu sebaiknya memperlakukan pesan tak terduga soal dompetnya sebagai ancaman. Mereka hanya lewat kanal resmi. Trezor juga mengimbau pelanggan tidak pernah memasukkan frasa pemulihan ke situs manapun. Tidak ada pihak resmi yang akan memintanya. Bitcoin senilai $322 juta berpindah antar alamat pekan ini, dan seluruh transfer itu hanya menghabiskan biaya sekitar $8. Pergerakan tersebut memicu spekulasi bahwa Metaplanet, perusahaan yang tercatat di Bursa Tokyo dan menyimpan Bitcoin di neracanya, sudah mulai menjual. Direktur utama Simon Gerovich menyatakan itu tidak benar. Menurut Gerovich, 5.014 Bitcoin itu dipindahkan antar alamat kustodian milik perusahaan sendiri, sebuah perubahan tempat penyimpanan, bukan penjualan. Ini adalah sifat blockchain terbuka yang memotong kedua arah. Siapapun bisa menyaksikan koin itu bergerak secara langsung, dan tidak seorang pun di luar perusahaan bisa langsung tahu alasannya. Metaplanet belum menjelaskan mengapa koin itu dipindahkan. Pada hari yang sama, perusahaan meluncurkan program utang berbunga tetap bernama Bitbonds, dibuka dengan penawaran terbatas senilai $1,3 juta. Perusahaan ini termasuk kelompok kecil emiten yang bisnis utamanya kini adalah memegang Bitcoin. Nilai kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadikannya salah satu emiten terbesar di Asia untuk aset itu. Pemindahan antar alamat kustodian sendiri adalah praktik yang lazim dalam pengelolaan aset kripto. Sebuah bank bisa memegang izin yang benar, mematuhi setiap aturan, dan tetap terkunci di luar sistem pembayaran Amerika karena satu regulator memegang keputusan akhir. Pertanyaan itu kini berada di hadapan Mahkamah Agung. Blockchain Association, sebuah kelompok industri, mendesak pengadilan menerima perkara yang diajukan Custodia Bank yang ditolak permohonan rekening utamanya oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Rekening utama berarti akses langsung ke jalur pembayaran milik Bank Sentral. Tanpa itu, sebuah bank harus menyalurkan pembayarannya melalui bank lain yang sudah memilikinya, yang berbiaya dan menciptakan ketergantungan. Asosiasi itu berargumen Bank Sentral tidak seharusnya memiliki kewenangan luas untuk menolak bank negara bagian yang memenuhi syarat dan memperingatkan kewenangan yang sama bisa dipakai mendorong perusahaan kripto yang sah keluar dari sistem perbankan. Dokumen mereka menyebut perkara ini soal apakah bisnis aset digital bisa bersaing secara setara. Pengadilan belum menyatakan apakah akan menyidangkannya. Custodia adalah bank berbasis di negara bagian Wyoming yang melayani klien aset digital. Perkara ini sudah melewati beberapa tingkat pengadilan sebelum sampai ke tahap ini. Keputusan menerima atau menolak perkara bisa memakan waktu berbulan-bulan. Subscribe sekarang